Indonesia yang baik, maka sebelum belajar kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Ayo kalian bersiap-siap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap-siap. Kemarin kita sudah belajar tentang tema 4. Nah, sudah sampai selesai ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tema 5 tentang pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Sebelum mulai belajar tentang perjuangan para pahlawan, Bu Guru akan membacakan dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Apa sih yang ingin dicapai, tujuan yang ingin dicapai dalam belajar hari ini? Tujuan yang pertama, diharapkan kalian bisa menjawab pertanyaan berdasarkan teks Raja Purnawarman dengan teliti. Untuk tujuan yang kedua, diharapkan kalian bisa menceritakan kembali isi teks Raja Purnawarman dengan bahasa kalian sendiri. Yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasikan peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dengan tepat. Yang keempat, kalian bisa mengkomunikasikan peninggalan kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam dengan peta konsep dengan tepat. Yang terakhir, kalian disuruh menyimpulkan 4 sifat cahaya dengan baik dan benar. Sekarang kalian bisa membuka link yang sudah Bu Guru bagikan tentang teks Raja Purnawarman. Yuk dicek lagi ya teksnya ya. Siapa sih Raja Purnawarman itu? Dia dari kerajaan mana? Sekarang kita belajar tentang teks non-fiksi. Apa sih teks non-fiksi itu? Teks non-fiksi adalah sebuah cerita yang tak hanya dibuat untuk menghibur sekaligus untuk menyampaikan pesan yang baik. Coba kamu tebak apa saja sih teks non-fiksi? Jenis-jenis dari cerita fiksi. Yang pertama, fabel. Fabel itu apa? Fabel adalah cerita tentang binatang. Contohnya ada kancil, nyawang timur. Yang kedua adalah dongeng. Dongeng adalah cerita turun-temurun yang disampaikan orang tua pada anaknya. Yang ketiga, legenda. Apa itu legenda? Legenda adalah cerita rakyat turun-temurun, biasanya menceritakan tentang terjadinya suatu tempat. Contohnya ada rawa pening, berarti menceritakan asal-usul rawa pening. Cerita yang ketiga yaitu myth atau mitos. Biasanya mitos adalah bercerita tentang legenda yang mengandung nilai fantasi. Contohnya adalah cerita tentang Nyi Roro Kidul. Yang kelima adalah novel. Novel itu biasanya itu karangan dari seseorang. Terus bukunya biasanya sangat tebal. Novel itu menceritakan secara detail suatu cerita. Untuk yang terakhir, yang keenam adalah cerpen atau cerita pendek. Itu juga biasa kalangan seorang dan biasanya juga dimuat dalam majalah ataupun koran. Nah, dari cerita fiksi tersebut, apa sih hubungannya dengan kebudayaan Indonesia? Nah, cerita fiksi sudah ada pada
sejak zaman dahulu kala. Yang kedua, cerita fiksi diceritakan melalui dongeng sebelum tidur, yaitu sejak zaman kerajaan Hindu dan Buddha. Yang ketiga, pada zaman sekarang peninggalan kerajaan Hindu Buddha sangatlah jarang, kalaupun ada, buktinya sekarang berada di museum ya. Yang keempat, namun kita juga tetap dapat melihat bukti peninggalan kerajaan Hindu Buddha melalui situs-situs peninggalan kerajaan. Apa saja sih situs peninggalan dari kerajaan Hindu Buddha yang sampai sekarang masih ada? Nah, contohnya yang pertama ada candi, yang kedua ada pura. Untuk budaya peninggalan dari zaman dahulu pada masa Hindu Buddha dan sekarang, yang ketiga adalah budaya bergotong royong ataupun berkumpul. Untuk yang ketiga, pembagian kelas kasta pada masyarakat. Kalau yang ini sekarang sudah jarang ya, tapi pembagian kasta masih terlihat pada masyarakat Bali, Hindu di Bali ya, masih ada kasta-kastanya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang peninggalan dari masa kerajaan Islam. Setelah masa kerajaan Hindu Buddha berlalu, maka kerajaan Islam muncul. Nah, pada saat kerajaan Islam muncul, maka kebudayaan Hindu Buddha perlahan-lahan mulai berkurang. Nah, adanya kerajaan Islam dibuktikan dengan beberapa peninggalannya. Apa sih peninggalannya? Contohnya ada istana yang bergaya Timur Tengah. Biasanya istananya megah, ada kubahnya ya, dan dekat dengan masjid. Selain itu juga ada peninggalan-peninggalan dari masjid pada zaman dahulu. Contohnya saja ada masjid di Masjid Demak, itu sampai sekarang masih ada. Untuk yang terakhir, ada juga pusat pendidikan Islam yang sampai sekarang masih ada, yaitu pesantren. Bukti peninggalan sejarah pada masa-masa zaman dahulu, biasanya pada masa kerajaan dahulu pencahayaannya berasal dari lampu tempel dan biasanya berbahan dasar berupa minyak ataupun lilin. Kalau tidak seperti pada zaman dahulu ya, kalau pada zaman sekarang pencahayaan sudah banyak ya, sudah terang. Malam hari sekarang seperti siang karena banyaknya pencahayaan. Apakah kamu tahu cahaya itu memiliki sifat? Nah, sekarang untuk membuktikan cahaya itu mempunyai sifat, kamu bisa menyimak video di bawah ini ya, video. Kamu bisa klik linknya seperti di bawah ini. Setelah kalian menyimak video tadi, berarti kita bisa mengerti bahwa sifat cahaya itu ada empat macam. Yang pertama yaitu cahaya bisa merambat lurus. Contohnya pada senter lampu mobil. Untuk sifat yang kedua, sifat yang kedua ini manusia memahami bahwa cahaya bisa menembus benda bening. Contohnya lampu yang ada di akuarium. Nah, kita bisa melihat dengan jelas ikan-ikan yang ada di dalam akuarium.
Untuk sifat yang ketiga yaitu cahaya bisa dipantulkan. Contohnya bila kita bercermin ataupun melihat air, maka kita bisa melihat bayangan kita di dalam cermin maupun di dalam air. Untuk sifat yang terakhir, yang keempat, yaitu sifat yang keempat ini unik ya, karena cahaya bisa dibengkokkan, ya, dapat membengkokkan pandangan mata kita. Contohnya kalau kita mencelupkan pensil dalam gelas yang berisi air, maka terlihat mata kita pensilnya seperti patah. Nah anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang sikap-sikap kepahlawanan dari Raja Purnawarman dan juga perjuangan beliau untuk rakyat. Kemudian kalian juga telah belajar tentang benda-benda peninggalan dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Serta kalian juga harus melestarikan peninggalan-peninggalan dari kerajaan-kerajaan tersebut agar tetap lestari dan terjaga dengan baik. Nah, setelah belajar tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kalian juga telah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Ya, diharapkan kalian dapat memahami dengan baik dan mengingatnya agar kalian bisa menunjukkan sikap kepahlawanan dimanapun kalian berada dan dalam kondisi apa. Sebelum berakhir, kita akan menyanyikan lagu daerah, yaitu Ampar-Ampar Pisang. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.